Oke, halo. Kita bakal bahas apa itu rejection, confluence, key level, POI. Oke, sebenarnya ini cuma tambahan konfirmasi kuat aja. Gimana cara kita nyari key level atau key lab POI yang harga ketika masuk ke sana harga bakal langsung mantul gitu. Pas dia nyentuh key level, dia langsung mantul. Nah, POI kan banyak ya. POI kan banyak ya. Di sini pasti ada support, ada resistance, ada OCL dan lain-lain, ada breaker block atau order block. Tapi kita contoh 3 aja di sini gitu. Tapi gimana cara kita nyari yang bagus dari ketiga key level ini misalnya? Gimana cara kita nyari key level ini yang bagus dan ini menambah probabilitas kita gitu kayak OCL. OCL kan banyak gitu. Mungkin ada 1 sampai 3 OCL yang di dalam dealing range gitu. Tapi gimana cara kita nyari OCL ini yang bagus? Dan gimana nyari support ini yang ningkatin probabilitas kita buat dia bakal respect harga ketika nyentuh area ini gitu. Resistance juga sama itu. Nah, jadi kita pasti tahu ada price action ada price action dari hari-hari kemarin atau minggu-minggu kemarin yang sudah lama kebentuk gitu kan. Nah, dari price action yang udah lama kebentuk itu ada harga atau area yang sering ke rejection seperti pola SNR gitu. Jadi pola itu seperti ini. Tiap dia nyentuh nih yang gue tandain trendline merah ungu ini, lihat. Jadi harga itu pas dia nyampe trendline ungu ini dia sering reject. Di tiap nyentuh dia rejection, dia menyentuh dia rejection. Di sini tiap nyentuh dia rejection. Di sini juga rejection, 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 rejection. Jadi trendline yang ungu ini harga pas dia nyentuh area sini dia sering nyentuh gitu. Jadi pas dia nyentuh dia sering reject gitu. Nah, area ini area kuat gitu. Area yang sering kesentuh ini kita bisa pakai untuk nambah konfirmasi nantinya ketika kita memilih key level atau POI gitu kayak support yang tadi kita bahas di bawah sini, support, resistance gitu. Jadi ini buat ningkatin kita nyari key level yang ningkatin probabilitasnya makin tinggi aja sebenarnya. Jadi POI-nya tetap sama gitu, kita pakai resistance, pakai OCL, pakai support, order block dan lain-lain gitu. Tapi pola rejection ini kita bisa pakai nambah buat konfirmasi tambahannya aja, jadi confluence saja sebenarnya gitu. Jadi cara penerapan untuk area rejection ini ya kita bisa pakai di market yang lagi gerak sekarang gitu. Kita bisa pakai di market yang lagi gerak sekarang ketika kita sudah menemukan biasnya. Yang gue maksud biasnya itu apa? Ketika kita tahu marketnya itu lagi di internal atau di eksternal gitu. Kalau kita tahu market lagi di internal atau di eksternal, nah kita bisa pakai key level ini di dalam internal misalnya atau di area eksternal dan ekspektasi harga ketika nyentuh kembali area rejection yang tadi gue bahas di sini, kita bisa ekspektasi harga bakal langsung mantul. Misal kita udah nyentuh pola rejection yang sering kuat itu. Jadi semisal marketnya lagi di area internal, kita pasti ketemukan dealing range-nya dulu kan. Semisal kita contoh di sini area sebenarnya kita udah ketemu dealing range-nya dari swing high ke swing low, swing high terakhir atau external range terakhir dan swing low terakhir di sini gitu. Nah, ini udah ketemu kan dealing range-nya dari high gini sampai swing low yang di sini kan. Swing high sampai swing low ini ketemu dealing range kan. Nah, tapi gimana? Semisal kita udah ketemu dealing range-nya di sini, POI kan banyak ya yang di dalam internal. Yang tadi kita bahas kayak support, resistance, OCL dan lain-lain. Tapi gimana cara kita tahu harga itu bakal prospeknya tuh yang mana? POI yang mana itu? Apakah support yang di bawah ataukah resistance yang di sini jadi RBS gitu harga bakal respect atau enggak kayak OCL gitu. Ya dengan yang tadi. Kita contoh langsung di sini. Misal kita contoh pakai misal kita udah ketemu dealing range-nya dari high gini sampai ke low yang di sini. Misal kita pakai contoh di sini ada OCL gitu. Kita contoh di sini pakai OCL yang ini. OCL yang di sini gitu.
Nah, gimana cara kita tahu OCL ini bakal direspek gitu ketika harga bakal nyentuh area sini OCL dan dia langsung mantul ke atas gitu. Gimana cara kita tahu OCL ini probabilitasnya tinggi gitu? Nah, dengan cara kita tarik ke kiri. Di kiri, tadi kan gue udah bilang, pasti ada price action yang udah lama kebentuk kan, kayak gini. Price action yang udah lama kebentuk. Misal price actionnya kayak gini. Ini gak mungkin akumulasi kayak gini ya, cuman ini contoh aja. Nah, gimana cara kita tahu OCL yang di sini, sebisa kita udah ketemu di link range-nya? Dengan cara kita narik ke kiri. Dari OCL yang ini, yang kita tandain, kita tarik ke kiri, ke price action yang udah lama kebentuk. Apakah dari OCL ini banyak rejection-nya, banyak pola yang sering kesentuh gitu, seperti yang tadi kita jelasin di atas ini, apakah OCL yang tadi banyak rejection-nya seperti ini gitu. Jadi kita tarik, misalnya kita dalam OCL ini, kita tarik ke kiri gitu. Apakah OCL ini banyak rejection-nya atau enggak gitu. Nah, kita cek di sini. Misalnya kita dalam OCL di sini, kita tarik ke kiri. Lihat di sini. Dari OCL ini, kita lihat ada banyak rejection. 1 rejection, 2 rejection gitu. Seperti pola SNR. Ini rejection gitu. Dan di sini juga ada rejection lagi gitu. Nah, kalau semakin banyaknya rejection dari POI semisal OCL yang sudah kita pilih, semakin banyaknya rejection, ini kan ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini ada 5 rejection kan. Nah, semakin banyaknya rejection dari OCL yang udah kita pilih, ini bakal ningkatin probabilitas kita buat pakai OCL ini gitu. Buat nambah kuat gitu. Jadi harga bakal pas nyentuh OCL yang di sini, kita bisa ekspektasi harga bakal reject langsung ke atas gitu. Kenapa? Karena dari OCL yang di sini udah kebentuk, kita udah tahu dari kirinya, dari position yang udah lama kebentuk, ada banyak pola rejection gitu. Ada banyak pola rejection gitu. Nah, dari rejection yang ini jadi tambahan konfirmasi yang kuat yang gue maksud tadi di atas. Jadi ini cuma confluence saja buat nambah konfirmasi kuat gimana cara kita pilih POI gitu. Nah, ini dengan cara kayak gini. Misalnya kita nyari OCL, dapat OCL di sini, kita mau pakai OCL ini, cara kita tahu OCL-nya yang kuat ini gimana? Dengan cara tarik ke kiri. Lihat ke kiri, apakah banyak rejection-nya atau enggak gitu. Ini yang gue maksud rejection-nya. Apakah OCL yang ini sering masuk ke rata-rata harga sering kesentuh gitu. Jadi sering ke reject gitu. Nah, jadi semakin banyak rejection-nya ya, ini kan cuma 5 nih. Kita anggap ini cuma 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini cuma 5 kan rejection-nya kan. Nah, semakin banyaknya rejection dari POI yang kita pilih, semakin ningkatin probabilitas kita tinggi itu di market. Jadi misalnya ini cuma 5. Nah, semakin kita tambah rejection di sini dari position yang udah lama kebentuk itu ada area yang sering kesentuh lagi gitu. Misal di sini udah nambah lagi rejectionnya, kita tarik lagi ke kiri, di sini ada rejection, sini ada rejection gitu. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, dari 7 rejection ini, tadi kan gue bilang, semakin banyak rejectionnya dari POI yang OCL tadi kita pilih dari sini, semakin ningkatin probabilitas kita makin tinggi buat jadiin OCL ini jadi entry kita gitu, OCL ini gitu. Kita bisa buy limit atau langsung masuk ke sisi pas harganya tuh area sini, kita bisa ekspektasi harga bakal mantul karena kita tahu dari kirinya position yang udah lama kebentuk key level OCL ini banyak rejectionnya gitu. Nah, harusnya paham ya. Nah, tapi nggak mungkin ya harga itu cuman satu rejection doang. Misal tadi kan kita cuma contoh OCL doang kan dari dealing range kan. Tapi nggak mungkin cuman OCL doang yang banyak rejectionnya gitu. Jadi nggak mungkin cuma OCL doang. Nah, contoh kita di sini lihat lagi ya. Ini kan tadi contoh OCL kan di sini kan. Nah, tapi nggak mungkin cuma OCL doang di sini yang banyak rejectionnya. Nggak mungkin cuma OCL doang. Jadi precision yang udah lama kebentuk itu nggak mungkin cuma ada OCL doang gitu. Nah, kan di sini pasti ada POI lain kan. Semisal di sini ada resistance gitu. Nah, kita contoh di sini resistance. Nah, kita ekspektasi bakal jadi RBS kan.
Nah, tadi kan kita ada contoh OCL yang di bawah sini, sisa OCL yang di sini. Nah, kita contoh di sini resisten gitu. Tadi kan gue bilang, gak mungkin cuma ada OCL doang atau POI-nya gak mungkin cuma satu gitu buat entry. Ada POI lain kan. Ada resisten sama support yang di bawah sini gitu masalahnya. Nah, dari misal kita contoh resisten yang di sini. Gimana cara kita tahu resisten yang ini kita ekspektasi jadi RBS gitu. Buat dia pas ketika nyentuh harga RBS yang sini, resisten ini dia bakal langsung mantul ke atas gitu. Gimana cara kita tahunya gitu? Dengan cara kita cari tahu ke kiri, ke price action yang udah lama kebentuk gitu. Pasti di sini ada price action yang udah lama kebentuk kan. Nah, dari price action yang udah lama kebentuk ini pasti ada rejectionnya gitu. Harga sering rata-rata ada rejectionnya. Jadi ada pola yang sering kesentuh gitu. Nah, cara kita tahu si resisten ini bakal direspek yang di sini. Nah, dengan cara kita tarik ke kiri gitu. Dari resisten yang ini, biar kita tahu ini buat nambah konfirmasi. Rejectionnya itu ada gak dari resisten yang ini gitu. Kalau misal dari resisten ini banyak rejectionnya, kita bisa tarik ke kiri gitu, ke price action yang udah lama kebentuk gitu. Apakah dari resisten ini banyak rejectionnya atau enggak gitu. Nah, di sini lihat ada rejection juga kan. 1 rejection, 2 rejection, 3 rejection, 4, 5, 6 gitu. Kalau tadi kan yang OCL itu tadi berapa? Ada 8 kan. Kita anggap aja ada 8 yang OCL ini rejectionnya. Sedangkan yang resisten ini cuma ada 6 rejection gitu. Nah, misalnya kita langsung harusnya udah paham lah yang resisten ini sama OCL tadi. Kita tarik ke kiri buat nambah konfirmasi dari rejectionnya gitu. Nah, misal di sini juga ada support gitu di bawah sini. Gimana cara kita tahu support yang ini bakal di-respect gitu? Ya dengan cara kita tarik ke kiri ke price action yang udah lama kebentuk. Apakah dari si resisten ini, di support ini banyak rejectionnya atau enggak gitu? Sama juga. Tadi kita udah bahas OCL, resisten, sama juga gitu. Apakah dari support yang ini harga banyak rejectionnya gitu? Kita tarik ke kiri dari support yang ini gitu. Sama juga, semuanya sama. Misal tadi resisten kan cuma 6 rejectionnya kan. Yang OCL kita anggaplah 8 rejection gitu di sini. Nah, tapi dari support yang ininya support, kita namain dulu. Support, ini OCL, ini resisten. Nah, misal dari resisten ini rejectionnya cuman tadi berapa? 6. Nah, yang OCL ini 8. Nah, semisal yang support ini rejectionnya ada 11 gitu. Nah, ini kan jatuhnya kayak gacha gitu kan kalau kayak gini kan. Kita milih POI ini. Misalnya kita ekspektasi, loh, yang resisten ini ada rejectionnya juga gitu, bagus juga. Yang OCL juga bagus gitu, ada rejectionnya dari price action yang udah lama kebentuk gitu. Yang support juga ada rejectionnya gitu. Nah, kalau kita udah hitung semua dari rejectionnya, misal OCL ini ada 8, support 11, resisten ada 6. Nah, kita bisa pilih yang paling banyak rejectionnya gitu. Tadi kan gue bilang, semakin banyak rejectionnya dari POI yang kita pilih, kita tarik ke kiri, semakin banyak rejectionnya, harga sering sentuh ke sini, semakin kuat area tersebut bakal direspek kembali. Jadi kita bisa ekspektasi pas kita ada ketemu dealing range dari price action yang sekarang, kita bisa ekspektasi harga ketika nyentuh key levelnya, harga ekspektasi bakal langsung mantul ke atas gitu. Dengan cara kita cari tahu ke kiri gitu. Misal dari support ini kan ada 11 rejection gitu. Nah, jadi kita seleksi. Semisal yang OCL ini cuma 8, ini resistance 6, support 11. Nah, kita pilih yang paling banyak rejectionnya. Yang paling banyak rejectionnya yang mana? Support kan. Support ada 11 rejection gitu. Nah, kita bisa pilih yang support ini. Yang OCL, yang resistant, kita gak pakai gitu. Kita bisa hapus aja sebenarnya. Yang OCL ini juga kita hapus, gak butuh gitu. Kita tetap pakai yang rejectionnya paling banyak, yaitu support gitu. Nah, jadi kita bisa ekspektasi harga bakal nyentuh key level yang udah kita pilih support,
Karena kita tahu rejection-nya paling banyak dibanding POI yang tadi, yang 2 OCL sama resisten gitu. Kita bisa ekspektasi harga bakal ketika nyentuh support ini dan langsung mantul ke atas gitu. Nah, tapi tetap kita harus tahu juga, yang tadi sebenarnya ini tetap kita butuh ya, yang resisten sama OCL ini. Walaupun kita gak pakai yang OCL sama resisten ini, tapi tetap kita harus nunggu reaksinya. Semisal marketnya lagi di atas sini, dan dia mau nyentuh resisten yang ini, yang rejection cuma 6, tapi kita gak pakai yang ini, tapi kita tunggu dulu reaksinya. Pas nyentuh resisten ini, apakah harga langsung mantul ke atas dengan dibarengi konfirmasi LTF gitu, kita tunggu reaksinya. Kalau misal ada konfirmasi reversal ya, CISD atau MSS dari resisten ini, kita bisa ekspektasi ya resisten ini bakal direspek ke atas gitu. Tapi kita nunggu reaksinya gitu dari resisten yang ini. Kita tetap fokus ya support ini karena banyak rejectionnya gitu. Semisal yang resisten ini jebol gitu, gagal. Nah, kita bisa ekspektasi yang OCL tadi yang di bawah yang kita gak pilih sebenarnya. Karena rejectionnya cuma 8 doang kan. Kita bisa ekspektasi ketika dia nyentuh OCL ini apakah dia langsung ada agresif up ke atas gitu dengan dibarengi konfirmasi LTF. Kalau nggak ada, kita bisa yang ini gagal juga, yang OCL ini resisten ini gagal. Ini POI terakhir kita, ini yang kita pilih kan. Kenapa? Karena banyak rejection yang ini kan. Kita bisa ekspektasi dia bakal mantul dari support yang ini dan harga bakal naik ke atas gitu. Nah, yang penting kita tahu aja dealing range terakhirnya di mana gitu. Tetap kan POI yang resisten, OCL, support ini tetap masuk ke dalam dealing range kan. Kita pasti nyarinya yang dalam dealing range. Selama kita tahu dealing range dari high ke low yang di sini gitu. Bukan berarti semisal tiga-tiganya ini gagal gitu, misal support ini gagal juga gitu. Bukan berarti support ini gagal, harga trennya berubah, nggak gitu juga. Bisa aja ada POI yang lain yang kita miss di sini dan dia langsung mantul ke atas. Ya bukan berarti gagal gitu. Selama kita tahu dealing range dari high ke low, kita bisa ekspektasi area invalidnya tetap di sini kan. Kalau misalnya trennya bullish gitu. Kalau misalnya trennya bearish gitu kan, area invalidnya kan pasti area, kalau trennya bearish kan area invalidnya pasti di high gini kan, nggak boleh di break gitu. Ya begitulah. Nah, kita lihat lagi. Ini kan harusnya udah paham ya. Resisten cara nyari konfirmasi dari POA yang udah kita pilih gitu. OCL, resisten sama support. Sama yang lain juga ada POA lain. Sama juga kayak order block atau breaker block. Sama juga cara cari taunya POI itu bakal direspek ya kita tarik ke kiri gitu. Dengan cara sisa ini breaker block kita anggap. Nah, cara kita tahu breaker block ini bakal direspek dengan cara tarik ke kiri ke persisnya udah lama. Apakah dari breaker block ini banyak rejectionnya gitu. Sama juga gitu. Semuanya sama, POI-nya sama gitu. Nah, kita langsung contoh di chart gitu ya. Gimana cara kita cari taunya gitu. Rejection confluence POI ini yang kayak gimana gitu. Nah, kita contoh di pair yang gua ambil trade-nya aja ya. Nah, gua ada trade juga ya. Nah, gua simple ya. Jadi kalau udah paham ini, kita bisa langsung ke contoh di chartnya. Kita contoh yang gua ambil trade-nya. Jadi gua ada contoh recap trade-nya juga, live trade-nya gitu. Di sini. Nah, gua dapat sell itu di sini. Nah, yang pertama gue gak langsung nge-sell di sini gitu. Gue harus tahu dulu biasnya itu dan dealing range terakhirnya itu di mana gitu. Jadi step by stepnya itu kayak gini. Yang pertama itu yang pasti kita tentuin dulu dealing range-nya terakhirnya gitu. Step by stepnya itu dealing range terakhir di high TF ya. TF biasa gue pakai H4 buat TF. Yang kedua itu identifikasi key level entry yang sudah masuk area diskon atau premium. Yang ketiga itu cari key level
atau POI yang banyak rejection-nya. Oke. Dari precision yang udah lama kebentuk yang tadi gue jelasin. Yang udah lama kebentuk. Oke. Yang keempat, seleksi. Seleksi satu-satu kan tadi gue bilang. Seleksi satu-satu key level yang udah kita pilih. Pilih yang banyak rejection-nya. Gitu. Nah, jadi pilih yang banyak rejection-nya. Yang tadi gue jelasin support itu kan paling banyak 11 gitu. Yang OCL cuma 8. Nah, kita pilih yang support karena rejection-nya itu paling banyak gitu. Nah, step by step-nya itu kayak gini. Nah, kita identifikasi yang USDJP gue. Lihat di sini. Yang pertama itu gue identifikasi di link range saya itu di mana dan cara tahu lihat trennya itu sedang apa gitu dari high time frame-nya. Oke, di sini lihat USDJP sedang bearish kan di sini. Lihat pergerakan eksternal internalnya juga sih. Lihat di sini ada apa? Eksternal di break, retracement to internal, break lagi eksternal yang di sini. Nah, high terakhirnya di mana? Di sini kan. High terakhirnya harusnya di sini pindah ke yang di sini kan. Kenapa high ini pindah? Karena udah break eksternal yang di sini. High ini jadi valid. Nah, eksternalnya pindah juga kan. Eksternal range yang di sini udah di break, pindah ke yang baru di sini kan. Nah, ketemu kan di link range-nya, ketemu. Di link range-nya dari high yang di sini sampai low eksternal yang di sini gitu. Ini target kita gitu. Nah, lihat di sini. Ya kalau udah ketemu di link range-nya, yang kedua itu apa? Identifikasi key level atau POI yang sudah masuk area diskon atau premium gitu. Nah, di sini kan banyak POI. Dari price action yang di sini, yang di dalam dealing range, POI kan banyak gitu. Di sini ada OCL juga. OCL. Di sini ada OCL. Kenapa yang ini di respect gitu? Kenapa gak yang ini aja OCL-nya yang di respect gitu? Kenapa gak yang ini aja gitu? Nah, tadi gue udah bilang, identifikasi key level POI yang udah masuk ke area diskon atau premium. Kalau trennya bearish apa? Berarti kita nyari yang di area premium kan? Nah, lihat di sini. Ini ketemu kan di range kan dari high ini ke low yang di sini. Ketemu di range. High ini kita tarik Fibonacci high terakhir sampai ke eksternal yang di low sini. Nah, lihat. Kita nyari yang di atas 50% atau zona premium. Berarti nyari yang di atas sini kan. Di atas area premium. Ini zona sell kita gitu. Dan ini zona juga untuk kita nyari key levelnya atau POI-nya. Nah, di sini pas itu gue trade itu di sini gue nemu ada FPG kan. Gue ambil CI-nya. Lihat di sini CI-nya itu banyak CI itu gue pakai untuk jadi key levelnya gitu. Key level entry gue. Nah, yang kedua itu ada OCL yang udah sama juga, udah masuk area premium juga kan. Yang ketiga itu ada resistance. Nah, cara ini kan ada 3 nih POI-nya. Bagaimana kita pilihnya itu? Gimana kita pilihnya? Apakah OCL yang ini kita pilih? Alasannya apa kita pilih OCL ini gitu? Yang kedua itu kenapa kita pilih resistance ini? Gimana cara kita tahu resistance ini bakal direspect gitu? Dan harga bakal mantul ketika sudah nyentuh resistance ini. Dan gimana juga OCL yang ini kita ketika sudah nyempuh OCL ini harga bakal mantul gitu. CI juga ini yang CEFI consequent encouragement gimana cara kita tahu harga ketika sudah nyentuh area sini dia bakal mantul. Nah, yang pertama itu kayak gini. Yang kedua Yang kedua kan tadi gue bilang cari key levelnya yang ini udah ketemu kan key levelnya kan. Identifikasi key level entry yang sudah masuk area diskon atau premium. Ada ketemu ada 3. Yang pertama itu CE, yang kedua OCL, yang ketiga resistant gitu. Nah, kita contoh di sini si CI-nya gitu. Di sini ada CI kan, consequent equation dari FPG. Nah, kita tarik tengah-tengahnya, anggaplah di sini tengah-tengahnya. Nah, gimana cara kita tahu si CI ini bakal direspect gitu ketika dia nyentuh. Ketika dia sudah nyentuh CI ini, dia bakal langsung junam ke bawah. Gimana cara kita tahunya si ini bakal direspect? Nah, dengan cara kita tarik dari CI ini, kita lihat ke price action. Nah, gue pakai ini ya, yang garis horizontal ini, bukan pakai trend line. Nah, gimana cara kita tahu sisi ini bakal direspect? Dengan cara kita lihat ke kiri. Apakah dari sisi ini banyak rejectionnya atau enggak? Yang tadi gue bahas. Nah, lu lihat di sini. Ada rejection. Dari
Lihat di sini ada satu rejection. Di sini juga kelihatan ada rejection kan. Yang di sini juga lihat tarik lagi ke kiri. Ini gue pakai tarik 4 jam doang ya. Sebenarnya kita bisa refine ke lower time frame, tapi kita contoh pakai 4 jam doang. Sebenarnya sama aja. Kita contoh pakai 4 jam aja. Lihat di sini juga ada rejection lagi dari sisi FPG tadi. CE. Di sini juga ada CE FPG. Ada rejection. Di sini ada rejection. Sini ada rejection. Udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, rejectionnya lihat weak semua kan. Ini rejection weak. Ini juga weak kan, tapi ini hampir nyentuh, tapi ini kita tetap ini kita tetap anggap rejection. Nah, lihat lagi di sini. Ini juga tetap kita anggap rejection. Ini kalau kita turunin ke lower time frame ke H1 ini mungkin kelihatannya ada rejection di lebih banyak gitu. Lihat rejectionnya juga weak kan. Lihat lagi ke kiri. Rejection di sini body ya, closing rejectionnya body kan, body close. Rejection lagi, ada rejection lagi. Coba kita tarik lagi ke kiri. Nah, di sini lihat. Di sini aja rejection lagi kan. Dari sisi IPG tadi. Lihat lagi di sini. Oke, di sini udah mulai hancur di sini. Nah, lihat tarik lagi ke kiri. Cari tahu ke kiri gitu, precision yang udah lama kebentuk gitu. Lihat di sini. Rejection aja lagi. Rejection lagi. Ini mungkin kalau ditarik sampai kiri itu banyak rejectionnya. Nah, kalau dihitung ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sisi ini rejectionnya itu ada 11. Ada 11 rejection. Nah, ini kan cuma CI doang. Oh, ternyata sisi ini CI FPG yang ini rejectionnya itu banyak gitu. Ada 11 rejection gitu. Tadi kita udah cek ke kiri gitu. Nah, kita jangan langsung pilih si FPG ini buat jadi zona sell kita gitu, langsung nge-sell gitu sell limit. Karena kita tahu gitu, sisi ini FPG yang ini sisinya banyak rejectionnya gitu. Jangan langsung pilih yang si ini. Cari tahu dulu. Tadi kan ada 3 POI-nya gitu. Di sini ada OCL juga gitu. Nah, jangan langsung pilih yang ini. Kita udah tahu sisi FPG ini banyak rejection ada 11. Kita cari tahu yang ini. OCL yang ini. Kenapa? Kita cari tahu juga sama juga. Si OCL yang ini kita cari tahu juga rejectionnya itu ada berapa gitu. Jadi jangan langsung pilih yang CI. Cari tahu dulu yang OCL ini rejectionnya itu ada berapa gitu. Oke. Nah, caranya gimana? Cara kita tahu dari OCL yang ini bakal banyak rejectionnya. Sama juga kayak tadi. Tarik ke kiri. Cari tahu rejectionnya ada berapa gitu. Nah, lihat di sini rejectionnya itu lebih tinggi ya. Semakin tinggi swing high-nya lebih tinggi dari yang ini kan. Si ini kan di bawah swing high yang ini kan. Nah, kalau semakin titiknya makin tinggi swing high-nya, kayak sini swing high makin tinggi, dan rejectionnya weak, itu langsung pas dia nyentuh itu langsung mantul. Nah, ini probabilitasnya tuh tinggi, walaupun rejectionnya itu semakin sedikit ya, lebih sedikit dari yang misal rejectionnya di sini si OCL ada 11, OCL, CI ada 11, OCL cuma 8 anggaplah. Tapi si OCL ini rejectionnya itu weak banget gitu, rejectionnya weak gitu. Nya tuh weak kayak gini langsung mantul. Di sini juga langsung mantul, di sini juga langsung mantul. Nah, nggak jebol kayak gini. Ini kan jebol nih. Yang si ini jebol, dia baru J6. Jebol tuh kan baru J6 kan. Jadi nggak langsung mantul gitu. Ketika dia nyentuh si ini langsung mantul kayak gini. Gak nyentuh. Ini jebol tuh. Nah, yang probabilitasnya tinggi walaupun rejection semakin sedikit gitu, lebih sedikit dari sisi ini, si OCL misalnya 8, tapi si OCL ini kebanyakan rejectionnya itu langsung dari weak gitu. Nah, walaupun sedikit rejectionnya dari sini, probabilitasnya bakal makin tinggi tuh yang OCL. Kenapa? Karena rejectionnya itu dari weak gitu. Rejectionnya weak kayak gini. Nah, weak contoh kayak gini gitu. Nah, semakin banyak rejectionnya yang dari weak, itu bakal makin bagus. Nah, kalau kalau rejectionnya itu dari body, nah kayak misalnya body kayak gini, kan body. Nah, kalau misalnya closingnya itu rejectionnya kayak body, itu probabilitasnya tinggi jelek buat kita pakai gitu di market gitu. Buat pilih kita POI gitu. Nah, tapi lihat di OCL yang ini kita lihat ke kiri, kan baru 2 rejection, 1, 2. Weak semua tapi rejectionnya weak semua. Gitu. Nah, ini juga sebenarnya kalau diturunin ke H1 ini rejection sebenarnya. Sini kelihatan ada rejection sebenarnya. Weak semua kan? Weak 3, ada 3 weak rejection ya kan? Kita cek lagi ke kiri. Oke.
Lihat OCL ini ada rejection lagi. Lihat weak. Pas dia nyentuh langsung mantul ke atas. Ya kan? Ada rejection weak. Nah ini juga hampir nyentuh. Tetap kita anggap. Berarti ini area kuatnya gitu. Dia langsung mantul. Walaupun di sini gak nyentuh. Tetap kita anggap rejection ya gitu. Kita cek lagi ke kiri. Nah lihat di sini. Nah lihat rejectionnya ini kita hapus yang tadi bekas. Nah lihat rejectionnya yang OCL tuh weak banget. Dia rejectionnya weak. Kalau ini kan lihat yang si itu rejectionnya benar weak, tapi tembus dulu kan, tembus baru turun bawah. Tetap dianggap rejection. Tapi yang probabilitasnya tinggi itu pas dia nyentuh dia langsung mantul gitu. Nah lihat di sini ada rejection, weak juga rejectionnya, close-nya weak, langsung mantul, pucuk banget gitu. Ini juga sama, ini kurang hampir pucuk juga gitu. Tapi tetap kita anggap rejection gitu kan. Nah lihat di sini juga rejectionnya weak semua kalau yang OCL kan. Rejectionnya weak juga. Ya di sini ini ada rejection, nah yang kayak gini, yang tadi gue bilang, kalau rejectionnya close body kayak gini, ini jelek gitu. Tapi kita tetap anggap ini rejection gitu. Nah lihat di sini rejection weak lagi, dia langsung muncul kan mantul pas udah nyentuh terang ungu langsung mantul. Ini juga sama, nyentuh langsung mantul ke bawah gitu. Ini juga sama, udah nyentuh langsung mantul ke atas gitu. Itu rejection gitu. Kita tarik lagi ke kiri, lihat lagi di sini. Apakah lebih banyak rejection? Ini kalau ditarik ke kiri banget emang banyak gitu. Cuman kita udah tahu. Sebenarnya jangan sampai scroll sampai ke kiri juga itu. Cukup sampai sini aja sebenarnya. Kalau kita udah tahu dari si OCL ini banyak rejectionnya weak semua. Ini kan kita udah tahu nih. Rejectionnya weak semua. Weak semua. Weak gitu. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, oh ini gak hitung. 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rejection ternyata yang OCL. Dan rejection itu kebanyakan dari weak gitu. Yang OCL ini. Yang CI ada 11 kan. Nah, ini kita udah tahu nih, yang OCL udah lebih tinggi kan, rejectionnya 12 gitu. Maksudnya nggak perlu dihitung sampai situ juga. Tapi kita udah tahu yang OCL ini rejectionnya itu selalu weak kayak gini, closing-nya weak gitu. Bukan yang weak-nya tuh close junam dulu kayak gini, rejectionnya weak body close, baru tembus dulu baru langsung mantul. Jadi nggak kayak gini nih rejectionnya. Pas nyentuh langsung naik gitu. Nah, lihat lagi di sini ada OCL kan, ada 12, jadi kita ada hitung ada 12 rejection dan closing-nya weak semua gitu. Yang CI ada 11. Nah, kita contoh tadi kan udah ketemu nih 2. Kita udah tahu ada POI 2 nih. Kita lihat cek yang resistant. Nah, resistant. Kita cek juga resistant. Apakah resistant ini banyak rejection atau enggak gitu. Dan rejectionnya itu pakai weak atau pakai body. Kalau misalnya weak semua, itu bakal lebih bagus. Nah, kita cek resistant yang atas. Lihat dari sini aja udah hancur ya rejectionnya itu. Sini lihat gak ada rejection banget. Nah, ini lihat rejectionnya juga body. Sorry. Nah, ini body kan. Tetap kita yang bawah OCL yang ini direspekkan. Di sini juga body. Hampir tembus body weak. Tapi jebol dulu ke bawah baru naik ke atas. Di sini juga weak. Nih, udah agak kalah jauh ya yang resistant ini. Jelek banget ya rejectionnya kan. Lihat. Tuh, ini juga body close-nya yang resistant. Ya kan? Sorry, hapus. Nah, rejectionnya body. Di sini juga body kan. Rejectionnya pakai body gitu. Udah jelek banget kalau misal closing rejectionnya itu body. Gak sama tadi kayak yang OCL sama CI ini kan. Rejectionnya itu kebanyakan pakai weak rejectionnya. Bukan pakai body kayak yang resistant ini. Nah ini udah mulai jelek sebenarnya. Dari sini aja udah kelihatan dari jelek kan. Kita mulai dari sini aja udah jelek rejectionnya. Nah kita bisa seleksi yang resistant ini. Kita tahu yang resistant ini jelek banget rejectionnya. Kebanyakan body semua gitu. Nah kita bisa seleksi yang ini. Nah kita tinggal 2 kan PO-nya. Tadi kan udah bilang kan. Yang ketiga itu pilih. Yang ketiga kan tadi udah tahu ya. Cari yang kayak level yang banyak rejection dari precision yang udah lama kebentuk. Tadi kita udah tahu. Ada resistant, OCL, sama CI gitu. Nah, yang keempat, kita seleksi satu-satu. Kita udah tahu nih yang resistant, jelek kan. Rejection body kebanyakan. OCL, rejectionnya bagus banget yang OCL ini. Weak semua gitu. Rejectionnya weak semua.
Nah, yang CE juga ada rejection weak semua, cuman ada bodinya kan. Tadi kita hitung 11 itu kehitung sama bodinya kan rejectionnya kan. Kebanyakan body. Ini juga body nih rejectionnya kan. Ada weak juga sih tapi ada 11 rejection kita. Nah, yang OCL ada 12. Kita pilih yang mana? Yang banyak rejectionnya kan? Yang OCL. Berarti kita seleksi yang rejection yang CE ini kan. Nah, nah kita udah tahu si OCL ini rejectionnya bagus banget. Kebanyakan dari body kan. Body sorry. Dari weak gitu kan. Nah, kita bisa pilih dan rejectionnya juga yang OCL ini paling banyak kan. Ada 12 kan. Kalau yang CE tadi cuma ada 11 kan. Nah, kita bisa pilih OCL yang di 4 jam ini gitu. Kita tahu yang 4 jam ini OCL-nya rejectionnya paling banyak. Ada 12 dan rejectionnya juga weak semua gitu. Kebanyakan weak semua rejectionnya gitu. Nah, kita bisa pilih yang OCL ini buat jadi zona sell kita gitu. Oke. Nah, lihat pas dia nyentuh OCL yang di sini. Di sini. Lihat dia pas nyentuh harga OCL, dia langsung mantul ke bawah kan. Dia langsung mantul lagi, respect lagi rejectionnya kan. Dari rejection yang udah lama kebentuk dari sini gitu. Harga respect kembali gitu. Harga respect kembali yang OCL ini, lihat. Dia langsung mantul ke bawah. Nah, kayak gitu. Jadi cara milih POI itu seperti itu ya. Jadi emang sedikit susah, tapi kalau di backtest dan terbiasa itu bakal ningkatin kita nyari POI itu yang mana gitu, yang probabilitasnya makin bagus itu. Dengan cara ya ini, yang keempat ini gitu. Yang pertama itu cari dealing range di high time 4. Yang kedua, identifikasi key level kan. Yang tadi ada 3 key level kan, kita seleksi salah satu dan pilih yang banyak rejectionnya. Yang ketiga itu ya gitu. Yang keempat, seleksi satu. Kita pilih yang banyak rejectionnya. Tapi pilihnya itu yang weak-nya gitu. Yang paling banyak rejectionnya itu pakai weak gitu. Bukan body gitu. Oke, mungkin kayak gitu aja ya. Untuk key level rejection dari POI. Jadi kayak buat nambah konfirmasi. Oke, sekian. Thank you.